update COVID-19 di Kabupaten ND. Nah, kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Dr. Aryas Dwi Lestari SPD Finasim yang akan menghadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Dan mendengar RRI, Corona belum berakhir. Akhir-akhir ini juga di Kabupaten ND mengalami peningkatan kasus COVID-19. Nah, seperti apa kasus atau bagaimana penanganannya? Di ujung telepon saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Aryas Dwi Lestari SPD Finasim yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Bu Dokter, salam sehat. Pagi Mbak Femi, salam sehat selalu. Baik, Bu Dokter, ini meskipun hari libur tapi tetap standby untuk RRI ND ya menyampaikan informasi ini. Terima kasih. Standby Mbak, bukan hanya 1 kali 4 jam, ada 1 kali 8 jam. Baik. Nah, Bu Dokter, kita bicara tentang update kasus COVID-19 di Kabupaten ND. Bisa informasikan sampai hari ini berapa banyak kasus COVID yang terkonfirmasi nih Bu Dokter? Baik Mbak Femi, jadi kalau kemarin, hari ini belum dirilis, jadi kemarin itu posisi 541, tapi sebelumnya 606, jadi lebih tinggi sebelumnya. Bukan, kalau lebih tinggi dari sebelumnya bukan berarti kaget kemana tidak ada penambahan, tidak, tetapi karena ada hanya penambahannya 33 orang, tetapi yang sembuh 45 orang, jadi kelihatannya bahwa terjadi penurunan kasus, tetapi sebetulnya adalah ada penambahan kasus, begitu. Okay. Ya. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah cukup banyak yang turun juga meskipun ada penambahan kasus nih Bu Dokter ya, sehingga per kemarin ya 541 kasus. Okay. Yang aktif ya. Baik. Nah Bu Dokter, ini dari klaster mana saja nih? Ya, dari 541 ini memang kami cukup kaget ya, karena usia sekolah ini umur 7 sampai 18 tahun itu sebanyak 226. Jadi makanya kemarin langsung karena banyak klaster dari sekolah, akhirnya kami mengadakan, Pak Bupati mengadakan rapat situ gugus tugas. Jadi kemarin diputuskan bahwa langsung online kembali. Walaupun di level 3 itu bisa, tapi terbatas sekali, tapi itu resikonya lebih tinggi karena memang waktu itu sampai 226, hampir setengahnya itu merupakan klaster dari sekolah, begitu Mbak. Okay. Terus kemudian yang untuk lansia sedikit ya, lansia hanya 32. Jadi tidak terlalu banyak, justru yang banyak sekarang menyerang usia-usia sekolah. Oke. Dan ini tracingnya terus dilakukan Bu Dokter ya dari kasus kontak COVID-19 ini? Terus Mbak, jadi memang ada aturannya, satu pasien yang positif itu harusnya minimal 15 kontak yang kita tracing ya. Tetapi memang banyak kendala karena kadang-kadang juga nggak mencapai segitu karena awal-awal itu banyak yang ketangkep dari pelaku perjalanan mau ke Bali atau mau ke Jawa dari ND, itu tiba-tiba positif di bandara, dan dia juga di sini tidak ada rumah, dia sudah kemana-mana, kadang juga tidak ada yang mengaku bahwa dia kontak erat, tetapi kita berusaha maksimal. Makanya kalau saya lihat berita sekarang di media sosial bahwa Dinas Kesehatan ND paling aktif untuk men-swab orang untuk meng-COVID-kan, tidak. Karena ini adalah aturannya. Ketika ada positif, kita wajib men-tracing, itu wajib, itu aturan. Bahkan kita masih di bawah aturan karena satu pasien itu kita tidak bisa sampai 15 kontak erat karena banyak orang yang tidak merasa kontak erat. Jadi ya satu pasien biasa ada yang hanya 5 saja yang bisa, karena satu rumah hanya itu, kemudian katanya tidak kemana-mana atau tidak tahu lagi siapa kontak eratnya, itu yang kita lakukan sebetulnya. Oke, ya. Padahal aturannya itu satu orang positif harus men-tracing sebanyak 15 kontak orang nih. Minimal Dokter, ya? harusnya 15, itu pun tidak mencapai. Tapi kalau di luar dibilang kita rajin men-swab, padahal tidak, itu suatu tracing yang ada aturannya. Oke, ini yang perlu dibenarkan nih Bu Dokter ya, perlu diluruskan ya bahwa tidak seperti itu. Benar. Oke. Ya. Nah, Bu Dokter, ini kenaikan kasus COVID-19 di Anda cukup tinggi nih, cukup signifikan dalam waktu yang singkat sampai dengan kemarin
kemarin 606, kemudian saat ini turun 541. Nah, dari sampel yang dikirimkan ini ke Surabaya, ke Jakarta Bu Dokter sampelnya? Ke Surabaya, Surabaya. ke Surabaya, ke BTKL Surabaya, ya. Apakah ini ada yang sudah terinfeksi virus Omikron ataukah masih COVID biasa nih? Masih corona biasa Bu Dokter? Iya, jadi sebenarnya ada dua metode untuk menentukan Omikron atau tidak. Tetapi ada namanya SGTF, Sgen Target Failure. Jadi rantainya itu hanya kan ada rantai sepeda begitu. Jadi ada S-nya saja, target satu saja yang yang kemungkinan Omikron. Nah, itu SGTF itu bisa dilakukan di BTKL Surabaya. Tetapi kemarin saya konfirmasi di sana, memang hasilnya ini mereka belum berani kasih keluar karena harus di WGS, whole genome sequencing. Jadi rantainya itu akan dideteksi secara lengkap dan itu mereka kirimkan lagi ke labnya Universitas Erlangga. Jadi saya tanya sampai berapa lama, kemarin 1 minggu yang lalu mereka bilang sebenarnya hanya 5 hari saja, tetapi karena antriannya masih 3.000 sampel, jadi dia bilang sekitar 3 sampai 1 bulan, mungkin sekitar 2 minggu lagi establish atau apakah itu Omikron atau tidak. Tetapi kalau masih diduga, memang mereka menduga karena SGTF-nya positif, masih menduga, tapi belum bisa dikatakan Omikron secara pasti. Jadi kami belum bisa mengumumkan. Kami menunggu hasil dari WGS. Oke, jadi ini juga sekaligus menyampaikan kepada masyarakat ya. Ada yang menduga-duga jangan-jangan ini Omikron dan lain sebagainya. Belum ya Bu Dokter ya? Informasi ini belum benar ya? Kalau patut menduga atau untuk kehati-hatian boleh. Tetapi kalau untuk pastinya saya belum bisa merilis karena memang walaupun probable atau dinyatakan diduga, tetapi kami belum memperoleh hasil yang pasti dari lab Unair begitu. Oke. Nah, 541 pasien COVID-19 ini Bu Dokter semuanya menjalani karantina terpusat di KLK dan Stadion Marilonga ataukah dibagi nih dengan isoman dengan berapa banyak nih? Ya, jadi dari 541 ini kebanyakan isolasi mandiri di rumah, 400 sekian yang menjalani isolasi. Minta maaf Pak, tadi bukan 541 tapi 593. Okay. Minta maaf karena yang 33 kasus baru, 45 sembuh, jadi semuanya 593. Yang 541 itu isolasi mandiri. Jadi banyak, jadi sudah persentase berapa persen ini? Dari 593 yang isolasi mandiri 541, yang di rumah sakit 14, yang di KLK 7, kemudian yang di Marilonga 31. Jadi ada 3 tempat karantina terpusat Ibu Dokter ya, rumah sakit, KLK dan juga Stadion Marilonga ya? Betul, ada 3. Ya. Nah, ini bagaimana Bu Dokter pendampingan, perawatan, treatment yang diberikan kepada 541 yang menjalani karantina terpusat ini? Jadi 541 isolasi mandiri itu tentunya tidak observasi atau pengawasan dari puskesmas setempat sesuai dengan wilayahnya. Kemudian yang di rumah sakit tentunya saya, dokter kandungan, dan spesialis-spesialis yang menangani. Kalau yang di KLK dan Marilonga kita bagi. Marilonga itu puskesmas, salah satu puskesmas di dalam kota tentunya ya. KLK ya kota, Onekori dan sebagainya yang di yang di KLK dengan yang di Marilonga. Untuk yang di KLK dengan Marilonga tentunya kita ada visitor dari puskesmas untuk mengetahui status kesehatannya setiap hari. Yang isolasi mandiri itu sesuai dengan Juknis atau dari Kementerian Kesehatan bahwa sebenarnya kalau yang tanpa gejala ini di isolasi di mandiri ini sebenarnya hanya bisa boleh juga dengan pertelepon, tidak harus kita setiap hari datang kunjung di sana. Bahkan sekarang ada kalau di Jawa sama di Bali itu ada pelayanan telemedicine.
telemedicine itu dari pusat langsung. Jadi mereka bisa langsung menghubungi pusat Kementerian Kesehatan dan obatnya atau paketnya dari vitamin itu dikirimkan melalui apotek Kimia Farma. Tapi itu layanan itu belum masuk di NTT. Jadi kalau dari kami begitu, kemarin saya juga sudah mengirim surat kepada seluruh puskesmas bahwa bisa diawasi, bisa memakai telepon, dan kemudian sebisanya untuk dikasihkan vitamin untuk yang isolasi mandiri, dan kemarin juga stoknya masih banyak, vitamin ada di Dinas Kesehatan, di kami, Dinas Kesehatan ND ini. Oke. Baik, jadi ini tidak pernah dilepas sendiri Bu Dokter ya, meskipun isoman tapi tetap diawasi oleh petugas nih Bu Dokter. Iya. Jadi kalau isoman itu sebenarnya obat-obat yang kita ini bukan sebenarnya hanya untuk meningkatkan stamina saja. Artinya sebenarnya secara teori dalam waktu 10 hari dia bisa sembuh dengan kekebalan tubuh sendiri kalau tidak ada gejala maupun gejala ringan. Tidak perlu treatment yang sangat berlebihan, tidak. Jadi hanya meningkatkan imunitas, mungkin vitamin, makanan-makanan bergizi, hilangkan stres dan sebagainya. Jadi isolasi mandiri ini ataupun terpusat, sebenarnya bukan kalau terpusat semakin cepat sembuh dibanding di rumah atau apa, tidak. Tetapi ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memutuskan rantai penyebaran supaya kita bisa mengawasi tidak menyebarkan ke komunitas begitu. Oke. Nah, Bu Dokter, kemarin nih sempat ada informasi yang beredar di media sosial terkait dengan Omikron siluman nih sejak Desember 2021. Mungkin Bu Dokter ini di luar update kasus Covid kita bisa dijelaskan seperti apa nih Bu Dokter tentang Omikron siluman ini? Ya, sebenarnya Omikron ini kalau dibilang siluman itu memang mungkin nggak kedeteksi begitu ya Mbak ya. Jadi Omikron ini sebenarnya dia 500% lebih cepat penyebarannya dibanding dari varian COVID yang dulu-dulu, misalnya Delta dan sebagainya. Jadi 5 kali lipat, dia cepat sekali menyebar. Tetapi gejalanya itu banyak yang ringan, bahkan apalagi sudah vaksin ya. Jadi kalau dulu Delta itu kan memang belum mengenal vaksin ya, kayak bisa vaksin tapi masih stok vaksin juga masih sedikit. Kalau sekarang kan stok vaksin sudah banyak, dan kalau di ND sendiri vaksin pertama itu sudah mencapai 88,22%. Jadi hampir seluruhnya sudah divaksin. Jadi memang gejalanya jadinya maksudnya mungkin siluman itu banyak yang Omikron tetapi tidak kedeteksi. Jadi memang betul banyak sekali yang tanpa gejala. Terbukti juga di ND sini bahwa ketika salah satu anak di sekolah itu datang ke rumah sakit dengan panas, batuk, pilek dan sebagainya, sesak, kemudian kita swab hasilnya positif. Ketika kita tracing di sekolah itu ternyata dari 40 itu di asramanya 23 yang positif. Padahal itu anak dari 23 itu nggak ada gejala sama sekali. Jadi mungkin itu yang dikatakan siluman ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang kena ini. Jadi dia yang akan menularkan ke orang-orang lain. Dan tentunya yang paling kita takuti adalah kena kepada orang yang belum divaksin, terutama yang lansia. Itu yang akan mengakibatkan fatal nantinya. Oke. Dan proses vaksinasi ini masih terus berjalan ya Bu Dokter ya di Kabupaten ND ya? Terus berjalan Mbak. Jadi ini walaupun kami terkendala dengan hujan dan sebagainya, dan juga yang aneh lagi adalah ada 1 atau 2 yang masih menolak, tetapi pelan-pelan dengan seiring dengan itu mereka sudah bisa membuka diri, sehingga lumayan. Maret kita targetnya 100%, tapi saat ini kita masih mencapai 88,22%. Oke, tersisa sebulan lagi nih Bu Dokter ya, mudah-mudahan bisa nih ya mencapai 100% untuk dosis pertama. Iya, amin. Moga-moga bisa Mbak. Ya. Oke. Yang terakhir Bu Dokter, silakan himbauannya kepada masyarakat Kabupaten ND. Ya, imbauannya adalah hanya 3 saja Mbak yang bisa dilakukan untuk terhindar dari Omikron, ataupun ketika kita tidak bisa menghindari Omikron, paling tidak ketika kita kena, kita tidak bergejala atau gejala ringan. Yang pertama jaga tetap prokes, yang kedua adalah vaksin, kalau bisa tetap harus sampai booster, kemudian yang ketiga hindari kerumunan. Hanya itu yang bisa kita lakukan.
Baik Bu Dokter, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Semoga tidak ada penambahan kasus lagi dan yang sudah terkonfirmasi positif lekas sembuh Bu Dokter ya. Iya, oke. Baik, Mbak Femi. Terima Salam kasih. sehat selalu. Salam sehat, semangat selalu. 100,5 FM Pro 1 RRI ND AM 783 kHz. Audio streaming www.rri.co.id. Line telepon 0381 23392. Facebook RRI ND Pro 1 RRI ND. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Dr. Aryas Dwi Lestari SPD Finasim, Kepala